Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pak Lutfi. Sekarang kita akan membahas tentang statistika. Ya, yang pertama tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami pengertian statistik. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyajikan data dengan tabel distribusi frekuensi data tunggal dan berkelompok. Yang ketiga, siswa mampu menghitung min, modus, dan median. Dan yang keempat, siswa mampu menghitung jangkauan data, kuartil, dan jangkauan interkuartil. Tapi ada satu lagi. Yang kelima adalah pengayaan. Ya, nanti akan saya sampaikan juga pengayaan terkait dengan rata-rata gabungan. Baik ya. Ini adalah tujuan pembelajaran smartnya, tetap dijaga. Kemudian ini ada Sitting Wonder. Nah, ini penjelasan terkait dengan kegunaan statistika. Nah, diantaranya kita bisa gunakan dalam penghitungan pemilihan umum. Ya. Pengertian statistika adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisis data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisisannya. Kemudian kita akan masuk ke tabel distribusi frekuensi data tunggal. Ya, kenapa dikatakan data tunggal? Karena dia berjarak satu-satu, dari 4 ke 5 berjarak 1, dari 5 ke 6 berjarak 1, dan seterusnya. Dan ciri-cirinya adalah jarak antara nilai terkecil dan nilai terbesar dia tidak jauh. Maka akan mudah digunakan dengan data tunggal. Ya, dengan data tunggal kita akan lebih efektif melihat datanya dengan baik. Di data tunggal ini tabelnya ada dua tabel, yaitu nilai dan frekuensi. Ya, nah datanya ada di sebelah kiri. Ya, ini datanya di sebelah kiri. Ada 48 data. Nah, kita sederhanakan, kita masukkan ke dalam tabel, jadi bentuknya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba di slide berikutnya. Nah, ini dia. Caranya kita lihat dulu, kita tentukan terlebih dahulu ya nilai terkecilnya. Nilai terkecilnya di sini adalah 4 ya, nilai terkecilnya 4. Nilai terbesarnya adalah 9. Berarti bisa kita tinggal isi di sini. Nilai terkecil 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang kita tinggal menghitung ya. Mau dari 4 dulu boleh, mau dari yang lain juga boleh ya. Misalnya kita ambil dari yang paling kecil dulu, 4. 4 kita hitung ada berapa ya, kita lihat. Cara ngitungnya tinggal kita coret aja. 1, ada lagi, ternyata ada lagi di bawah. 2. Oh, jadi 4-nya ada 2. Kita tulis di frekuensinya 2. Sekarang kita lihat 5-nya ya. Di baris pertama tidak ada 5, baris kedua 1, kemudian 2, 3, 4. Nah, 5-nya ada 4 ya. Kita tulis di sini 4. Sekarang 6-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6-nya ada 15. Ya. Kemudian 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7-nya ada 12. Sekarang 8. Kita lihat 8-nya. 1, 2, 3, 4. 8-nya ada 4. Terakhir 9. Ya. 9-nya ada 1, 2, 3. Ya, 9-nya ada 3. Nah, kita jumlahkan frekuensinya dan kita cocokkan dengan jumlah data yang ada. Datanya lihat nih, 1, 2, 3, 4, 5, ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 5 dikali 8, 40. Jadi jumlahnya harus 40. 2 ditambah 4, 8. 8, maaf, 2 tambah 4, 6, maaf. Itu dikali ya. 2 tambah 4, 6. 6 ditambah 15, 21. 21 ditambah 12, 33. 33 ditambah 4, 37. 37 ditambah 3, 40. Berarti betul jawabannya, datanya ada 40. Nah, seperti ini. Ini data frekuensi
data tunggal ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya, ya ini data berkelompok. Nah, kalau data berkelompok, ya dia ada intervalnya, contohnya kayak gini, 51 sampai 55, 56 sampai 60, nah dia ada intervalnya. Ya, nah di sini intervalnya saya bikin berjarak 55, gitu ya. Nah, tapi terserah kalian mau berjarak 7, yang penting jaraknya ganjil, gitu ya. Nah, tapi ganjilnya jangan satu, kalau satu dia jadi data tunggal, gitu ya. Baik, kita lihat contohnya lagi. Nah, ini. Nah, ini jaraknya saya udah bikin ini intervalnya ya. Kita mulai dari yang terkecil di sini 50, tapi kita lihat di sini yang paling kecil angkanya adalah 51, nilai terkecil. Ya, nilai terkecilnya 51. Nilai terbesarnya di sini adalah 70 berapa ya? 79. Nah, ini dia 79. Nilai terkecilnya tadi 51 ya. Nilai terbesarnya 79. Sekarang kita lihat, kita akan mencari nilai yang berkisar antara 50 sampai 54 ya. Kita mulai. 50 sampai 54 berarti 51 masuk, 1. Kemudian 50 sampai 54 ya. 54 masuk. 50 sampai 54, 54 masuk ya. Kemudian 58 tidak, 53 masuk. Kemudian sudah ya. Oke. Berarti jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kita isi di sini 4. Kemudian 55 sampai 59 ya. Saya ganti warnanya biar lebih mudah. Saya ganti warna merah. 55 sampai 59. Sampai 59 ya. Berarti 57 masuk. Kemudian mana lagi ya? 58 masuk. 56 ikut. 57 ikut. Ya. Sampai 59 kan tadi ya. Oke, berarti tidak ada lagi. Kita hitung yang berwarna merah. 1, 2, 3, 4. Berarti banyaknya 4 juga. Saya tulis dengan warna merah saja nggak apa-apa. 4. Gitu ya. Baik. Selanjutnya 60 sampai 64. Saya ganti lagi warnanya menjadi warna biru. 60 sampai 64. Berarti 60 masuk. 65 tidak karena sampai 64. 63, oke. Kemudian 60 sampai 64 ya. 65 tidak, 60 sampai 64. 66 masuk. 60 sampai 64. 64 masuk ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya ada 5. Nah, gitu ya. Banyaknya ada 5. Sekarang 65 sampai 69. Kita ganti lagi warnanya menjadi warna hijau. Ya, 65 sampai 69. 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kita tulis di sini. Banyaknya ada 8. Sekarang 70 sampai 74 ya. Kita ganti lagi warnanya, bentar. Kita ganti lagi warnanya menjadi warna biru muda ya. 70 sampai 74. 70 sampai 74. Kita lihat di sini ya. 70 masuk, ini kursornya mana ya? Nah, ini dia 70. 70, oke. Kemudian 74, 2, 2, 3. Iya, cuma ada 3 ya. Ada 3. Kita tulis di sini 3. Kursornya kemana nih?
Hapus dulu. 3. Terakhir 75 sampai 79. Berarti tinggal kita lihat saja yang belum ya, berarti nah ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6. Nah, semuanya ya berarti ya ada 6. Jumlahnya ada 6. Nah, sekarang kita lihat di sini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 30 ya, sekarang kita hitung. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 5, 13. 13 tambah 8, 21. 21 tambah 3, 24. 24 tambah 6, 30. Jadi jawabannya betul, ada 30 data ya. Oke, seperti itu ya. Oke, tinggal kalian coba yang lebih teliti lagi, gitu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita ingin mencari min, modus, dan median. Min itu adalah rata-rata. Rumusnya adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Kalau modus adalah nilai yang sering muncul atau yang paling banyak. Sedangkan median adalah nilai tengah. Nah, untuk mencari min, nah misalnya saya punya data 7, 5, 6, 5, 8, 7, 6, 8, 6, 9, 5, 6, 7, maka tinggal kita jumlahkan saja untuk mencari rata-ratanya. Tinggal kita bagi banyaknya data ada 13, gitu ya. Nah, kalau untuk mencari modus, ya kita lihat saja nilai yang paling banyak siapa ya? Oh, ternyata 6 yang paling banyak, gitu ya. Nah, untuk mencari median, kalian harus urutkan terlebih dahulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar, baru kita cari tengah-tengahnya. Gitu ya, mudah sekali ya. Baik, sekarang kita lihat contohnya. Kita langsung ke soal. Di sini kita ingin mencari min, median, dan modus ya. Min itu berarti rata-rata, berarti tinggal kita jumlahkan saja ya. Tunggu, warnanya saya ganti dulu jadi warna hitam. Nah, ini tinggal kita jumlahin ya. 5 ditambah 7, 12. 12 ditambah 6, 18. 18 ditambah 7, 25. 25 ditambah 3, 28. 28 ditambah 8, 36. 36 tambah 4, 40. 40 tambah 6, 46. 46 tambah 5, 51. 51 tambah 8, 59. 59 tambah 10, 69. 69 ditambah 9, 78. 78 ditambah 8 berarti 86. Gitu ya. Jumlahnya 86 berarti minnya sama dengan 86 dibagi banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dibagi 13. Nah, gitu ya. Oke, baik. Saya cari dulu. 86 ya. 86 dibagi 13 sama dengan 6,6 ya, sekitar 6,6 ya. Oke, itu dia. Itu minnya. Sekarang untuk mencari median, kalian harus urutkan dulu dari yang paling kecil. Yang paling kecil di sini 3 ya, kita tulis di sini 3. Kemudian 4 ya, 4. Nah, kemudian 5, 5-nya ada 1. Oh, 5-nya cuma 1 ya, berarti 5. Oh, ada 2, 5. 5-nya ada 2, 5, 5. Sekarang 6, 1, 2, 6-nya ada 2, 1, 2. 7-nya 1, 2, 7-nya juga 2, 7-nya 2. 8, 1, 2, 3. 8-nya ada 3, 1, 2, 3. Kemudian 9-nya 1, 10-nya juga 1. 9, 10. Nah, kalau sudah, berarti tinggal kita kita cari nilai tengah-tengahnya. Di sini ada 13 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Caranya gampang saja. Kalau manual kita tinggal ini ambil 1, kita geser lagi 1, 1 lagi dari depan, belakang, belakang, depan, belakang. Nah, ketemu tengah-tengahnya. Berarti mediannya sama dengan 7. Modus lebih mudah lagi. Untuk mencari modus, yang paling banyak adalah 8. 8-nya ada 3. Berarti modusnya sama dengan 8. Gitu ya.
Oke, mudah sekali. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya dalam bentuk tabel untuk mencari min, modus, dan median. Nah, kita simak berikut ini ya. Nah, kalau dalam tabel untuk menentukan min, modus, dan median, kalian harus tambahkan satu lagi kolom tabelnya, yaitu nilai dikali frekuensi. Nah, berarti tinggal kita isi nih, 4 dikali 2, 8, 5 kali 3, 15, 6 kali 6, 36, gitu ya. Kemudian 7 kali 10, 70, 8 kali 8, 64, 9 kali 1, 9. Sekarang kita hitung jumlahnya ya. Kita hitung jumlahnya, 8 ditambah 15 ditambah 36 ditambah 70 ditambah 64 ditambah 9, hasilnya adalah 202. 202. Maka untuk mencari minnya, nah, tinggal 202 dibagi banyaknya frekuensi, jumlahnya frekuensi adalah 30. Nah, berarti 202 dibagi 30, hasilnya adalah 6,73. 6,73. Ya. Baik. Selanjutnya untuk mencari modus dulu yang mudah, ya. Modus itu kamu tinggal lihat frekuensi paling besar siapa. Nih, ada di sini. Siapa dia? Nah, berarti jawabannya adalah 7 modusnya, gitu ya. Karena 7 frekuensi paling banyak, gitu ya. Nah, sekarang untuk mencari median, caranya kalian tinggal coret atas, coret bawah, atau bawah, tapi cari angka yang paling kecil dulu. Sini lihat. Yang bawah 1, yang atas 2, berarti dari bawah dulu mulainya, karena yang paling kecil yang bawah. Kalau kita kurangin 1, maka di sini dikurangin 1, tinggal 1. Di sini 1, di sini 8. Kalau saya kurangin 1, berarti di sini dia tinggal 7. Di atas 3, dikurangin 3, berarti di sini tinggal 4. Gitu ya. Di bawah 4, di atas 6. Dikurangin 4, berarti di sini tinggal 2. Kalau saya kurangin 2, berarti di sini tinggal 8. Oh, berarti mediannya ada di sini nih. Siapa dia? 7 juga. Oh, berarti mediannya adalah 7. Gitu caranya ya. Saya rasa mudah sekali ya. Kalian bisa mengulanginya di soal-soal yang lain. Kita ke berikutnya, sampai ke jangkauan data, kuartil, dan jangkauan interkuartil. Nah, kalau jangkauan data, rumusnya adalah kalian tinggal mengurangkan nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Kalau jangkauan kuartil, karena kuartil itu dibagi menjadi 4 bagian, ya, menjadi 4 bagian. Nah, 4 bagian itu adalah jarak antara nilai terkecil sampai Q1 atau kuartil pertama, ya, itu bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, kuartil pertama, jarak kuartil pertama ke kuartil kedua atau yang tengah-tengahnya, Q2 ini adalah nilai tengah. Kemudian jarak antara nilai yang di tengah sampai kuartil yang ketiga, dan jarak yang terakhir adalah jarak antara dari kuartil ketiga sampai nilai terbesar, gitu ya. Jadi dibagi menjadi 4. Kalau kuartil dibagi menjadi 4 bagian. Nah, ini cara menghitungnya ya, nanti kita jelaskan. Kemudian ada lagi jangkauan interkuartil. Kalau jangkauan interkuartil, kalau kalian udah dapat Q1 dengan Q3-nya, maka jangkauan interkuartil itu tinggal Q3 dikurangi dengan Q1. Gitu ya. Baik, kita akan coba. Nah, ini penjelasannya. Saya ambil contoh soal, misalnya saya punya data, saya udah langsung urutkan gitu ya. Nah, data terkecilnya misalnya 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Datanya ganjil ya. Oke. Nah, untuk mencari jangkauan data ya. Nah, kalau jangkauan data berarti kalian tinggal ngurangin nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Nilai terbesarnya 10, nilai terkecilnya 4. Berarti jangkauan datanya adalah, nah, mudah ya. Nah, untuk jangkauan kuartil, kalian langkah pertamanya cari dulu nilai tengah-tengahnya ya. Ini yang pertama, yang terakhir. Nah,
depan, belakang, depan, belakang, belakang, depan, depan, belakang, belakang, depan, depan, belakang. Nah, ketemu tengah-tengahnya ini. Berarti ini Q2-nya. Q2 itu sama dengan median atau tengah-tengah. Nah, kalau dia sudah dapat tengah-tengahnya, berarti tengah-tengahnya nggak usah dihitung lagi. Kalian tinggal cari untuk Q1 itu, nah, cari tengah-tengahnya di antara yang ini. Ya, nah kita lihat di sini, ini ada 4, 6, 4, 6, 5, 5. Oh, tengah-tengahnya yang di sini, ini mediannya lagi. Di sini berarti adalah Q1-nya, gitu ya. Berikut juga sama untuk mencari Q3, caranya seperti itu. Ada 6, ada 10, 7, 9, 7, 9. Ah, berarti di sini mediannya. Di sini berarti Q3. Nah, kita udah dapat tuh, ya. Jangkauan kuartilnya berarti Q1-nya sama dengan 5, Q2-nya sama dengan 6, Q3-nya sama dengan 8. Gitu ya. Baik, berarti jangkauan interkuartilnya tadi rumusnya adalah Q3 dikurang Q1. Berarti 8 dikurang 5 sama dengan 3. Gitu. Ya, itu untuk mencari jangkauan data, jangkauan kuartil, dan jangkauan interkuartil. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada contohnya lagi. Kita mencari, ada latihannya. Ya. Nah, ini belum diurutkan, berarti kita harus mengurutkan dari angka yang terkecil dulu. Berarti yang paling kecil adalah 21. Ya, paling kecil 21. Kita tulis di sini 21. Kemudian setelah 21, 22 tidak ada, 24 ya. 24. Kemudian 25. Setelah 25 ada 26. Ya, 26. 27 ada, 27. 28-nya ada 2, 28. 28 2, sekarang 29 tidak ada, berarti 30. 30-nya ada 2. Sudah semuanya, berarti tinggal kita cari jangkauan datanya. Jangkauan data berarti nilai terbesarnya 30 dikurang nilai terkecilnya 21. Ya. Jadi jawabannya adalah 9. Gitu ya. Untuk jangkauan kuartil kita cari Q2-nya dulu. Ya. Nah, ini yang depan, ini yang belakang. Depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang. Nah, di sini dia. Ini Q2-nya. Gitu ya. Kita cari lagi di sini jaraknya. Nah, ini depan, belakang, depan, belakang. Wah, tengah-tengahnya di mana? Di sini tengah-tengahnya. Berarti Q1-nya sama dengan 24 ditambah 25 dibagi 2. Berarti sama dengan 24,5. Ya, 24,5. Begitu juga untuk yang Q3, berarti tengah-tengahnya di sini. Ya, berarti Q3-nya sama dengan 28 ditambah 30 dibagi 2 sama dengan 29. Gitu ya. Nah, maka jawaban untuk jangkauan interkuartil Q3 dikurang Q1 sama dengan 29. Bentar ya. 29 dikurangi dengan 24,5 sama dengan 4,5 jawabannya. Gitu ya. Nah, itu untuk jangkauan data, jangkauan kuartil dan interkuartil. Yang terakhir kita akan masuk ke rata-rata gabungan. Nah, di sini contohnya ada sebuah tim olahraga berjumlah 11 orang dengan rata-rata tinggi badannya 170, kemudian ada penambahan 2 orang lagi. Nah, jadi digabungin nih, rata-ratanya mau digabungin dengan rata-rata tinggi 177,5 cm. Berapa rata-rata tinggi tim olahraga tersebut sekarang? Nah, setelah digabungkan berapa? Gitu ya. Ini rumusnya ada N1, X1, X1 itu maksudnya rata-rata pertama, N itu jumlah anggota yang pertama,
Kemudian ada N2X2, berarti anggota yang kedua sama rata-rata yang kedua. Di bawahnya N1 ditambah N2, karena digabungkan. Gitu ya. Baik, untuk lebih jelasnya saya kasih langsung contoh soal. Gini ya. Lihat sini, nilai rata-rata ujian matematika 25 murid, berarti ini kita asumsikan N1 gitu ya, adalah 83, berarti ini X1 gitu ya. Kemudian digabung dengan 15 murid, berarti ini N2 yang memiliki nilai rata-rata 75, berarti ini X2 gitu ya. Nah, maka nilai rata-rata ujian matematika sekarang adalah, nah berarti tinggal kita masukkan. Rata-rata gabungan sama dengan N1X1 ditambah N2X2 dibagi N1 ditambah N2. Berarti tinggal kita masukin aja. N1-nya tadi 25, berarti 25 dikali X1-nya 83, ya, ditambah N2-nya 15 dikali rata-ratanya X2-nya adalah 75. Dibagi N1 ditambah N2 berarti 25 ditambah 15. Nah, baru sekarang kita hitung ya. Baik, yang pertama 25 kita kalikan dulu dengan 83. Hasilnya 2075 ditambah sekarang 15 kita kalikan dengan 75. Hasilnya adalah 1125 dibagi 25 ditambah 15 adalah 40. Nah, sekarang kita jumlahin dulu ya. 2075 ditambah 1125. Hasilnya adalah 3200 dibagi 40. Nah, ini nolnya bisa kita coret. 30 dibagi 4 itu 8. Jadi jawabannya adalah 80. Gitu ya. Oke, mudah sekali. Tinggal kita masukin ke rumusnya aja. Sekarang kita lihat contoh yang berbeda. Lihat. Nilai rata-rata ulangan matematika siswa wanita 90. Nah, ini X1 karena rata-rata kan. Berarti ini X1-nya. Dan siswa pria rata-ratanya 75, berarti ini X2-nya. Sedangkan nilai rata-rata keseluruhan kelas tersebut adalah 81, berarti ini X gabungan, gitu ya. Jika dalam kelas tersebut terdapat 25 siswa, berarti ini N1 ditambah N2, kan seluruhnya, ya kan? Maka banyak siswa pria, nah kita tentuin dulu, misalnya prianya ini yang pria, yang ini yang wanita ya, ini yang wanita. Nah, tuh. N1-nya pria, N2-nya wanita. Ya udah, tinggal kita masukin aja ke rumusnya. Rata-rata gabungan sama dengan N1 X1 ditambah N2 X2 dibagi N1 ditambah N2, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masukin. Tadi kita udah punya rata-rata gabungannya 81 sama dengan N1-nya kita belum tahu kan? Berarti kita tulis aja. X1-nya kita udah punya kan? Berarti N1 dikali 90 gitu kan? Ini yang wanita ya. Oh, berarti terbalik. Ini yang wanita, ini pria. Nah, ini yang wanita. Yang wanita, yang ini yang pria. Karena tadi N1-nya, X1-nya yang wanita ya, maaf. Berarti N1-nya wanita ya, yang N2-nya yang pria, gitu ya. Oke. Ini N1 dikali rata-ratanya ditambah N2, karena N2 juga belum ketahuan, dikali X2-nya kita udah dapat tadi 75, dibagi N1 ditambah N2-nya udah ada, berarti 25. Nah, gimana nih, ada N1, N2, yang mau dicari adalah tadi kan yang pria berarti N2-nya yang mau dicari. N2-nya yang mau dicari. Nah, gitu ya. Kita tulis dulu di sini. N1 ditambah N2 itu sama dengan 25, gitu kan. Yang mau kita cari kan N2-nya, gitu kan. Yang mau kita cari N2-nya. Nah, berarti N1-nya kita rubah dulu. N1-nya adalah 25 dikurang N2. Ini N2-nya kita pindahin ke sana. Kan jadi minus, gitu ya. Oke, jadi N1-nya kita ganti jadi ini. Nah, sekarang kita tulis nih, 81
sama dengan N1-nya kita ganti 25 dikurang N2 dikali 90 ditambah N2 dikali 75 berarti 75 N2 dibagi 25. Nah, ini caranya tinggal kita kalikan dulu. Ini dikali ini dikali ini, kan gitu. Berarti 81 sama dengan, ya, pertama kita kalikan dulu 90 dikali 25. Hasilnya adalah 2250 dikurang 90 dikali N2 berarti 90 N2. Gitu ya. 90 N2. Oke. Kemudian ditambah 75 N2 dibagi 25. Karena ini per 1, maka bisa kita kalikan silang. Ya. Nah, berarti kalau kita kalikan silang 81 dikali 25. 81 kita kalikan 25, hasilnya adalah 2025 sama dengan 2250. Nah, min 90 ditambah 75, ya, berarti tinggal kita selesaikan tuh, ya. 90 dengan 75, min 90 ditambah 75 berarti minus 15 N2, gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita balik nih, yang sebelah yang minus kita pindah ke sini nih. Nah, ini pindah ke sini, yang 2000 ini pindahin ke sana. Kalau pindah tandanya jadi plus, jadi 15 N2 sama dengan 2250, nah pindah jadi minus 2025. Nah, berarti ya, selanjutnya nah, 15 N2 sama dengan, nah kita kurangin 2250 dikurang 2025 sama dengan 225. Nah, berarti nyari N2-nya, N2-nya sama dengan adalah 225 dibagi 15 sama dengan 15. Nah, jadi jawabannya adalah 15 orang siswa putra atau pria, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Baik, itu penjelasannya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa pahami dengan diulang-ulang, ya. Saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Demikian, sukses selalu semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.